Perannya ya untuk apa ya, ngecek inian kesehatan anak-anak balita. Heeh. Kemudian menurut Ibu, Posyandu bisa nggak sih Bu cegah stunting dan gizi buruk untuk anak? Bisa, sangat bisa. Terakhir Bu, tahu nggak sih harus periksa kesehatan ibu hamil dan bayi berapa kali ke Posyandu? Sebulan sekali. Peran Posyandu itu untuk apa ya? Maksudnya tuh biar buat kesehatan anak-anak ya dari 0 sampai 5 tahun. Sebenarnya bagus sih emang. Terus kalau Posyandu mengerti bisa mencegah stunting dan gizi buruk? Bisa, karena kan di situ kadang kan suka ada dari puskesmas berkunjung gitu kan setiap bulannya untuk imunisasi semua. Sekarang Posyandu komplit. Itu tadi pemirsa ada beberapa testimoni yang diberikan oleh warga terkait dengan Posyandu. Coba kita mau tanya sedikit Pak, Posyandu sekarang gimana perubahannya Pak? Apakah masih sama seperti yang dulu? Mungkin dulu masih ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh ibu-ibu yang ada di sekitar tempat Posyandu itu berada. Apakah mungkin kurang fasilitas? Nah itu tuh gimana pemantauannya Pak? Dan bisa diperbaiki? Oke, makasih Mbak Valen. Untuk Posyandu itu sebenarnya kewenangannya bukan di kita. Itu gabungan dari beberapa ada stakeholder terkait. Tapi ada gabungan itu salah satunya ada kader KB, kader keluarga berencana yang di situ nanti bersama Menteri Kesehatan, ada bidan. Kemudian Menteri Dalam Negeri di situ nanti ada kader-kader dari Posyandunya. Dari Posyandu punya Mendagri. Tapi isinya nanti ada kader KB, ada bidan dan sebagainya. Yang semangatnya satu, memastikan bahwa nanti tumbuh kembang anak akan baik-baik saja. Tinggi badannya baik, berat badannya baik. Nah, di situ tugas kementerian saya untuk memastikan supaya ini resiko stuntingnya kecil. Oh anak ini sehat. Oh ternyata ini ada gejala dan sebagainya. Tapi untuk tugas kementerian kita Mbak Valen, khusus kader-kader KB ini adalah fokus untuk stunting sebagai kewenangan di kementerian kita. Yang lain-lain sama, tapi nanti di situ bersatu. Ya Kades Posyandunya desa, kemudian kader KB kita, kemudian bidan desa dan sebagainya. Prinsipnya Posyandu sampai sekarang mulai kembali tumbuh kembang kembali, kemudian hidup kembali, kemudian tentu beda dengan dulu. Ya. Satu, dulu banyak karena memang kesadaran anaknya tidak seperti sekarang. Sekarang kadang satu RT 3, 4 gitu. Kalau dulu banyak, tapi insya Allah no problem. Nah ini yang nanti kita bahas genting Pak. Kalau kita singgung soal kader KB, berarti ada di bawah kementerian Bapak kan. Apa pendekatan yang terbaru yang mungkin dilakukan oleh kader KB? Karena kan ini perkembangan zaman kan terjadi Pak. Bagaimana pendekatan untuk menceritakan kepada orang, ayo kita keluarga berencana. Keluarga berencana siap bahagia, gimana Pak? Ya, pertanyaan yang menarik dan ini sangat konseptual begini. Salah satu yang menjadi PR buat negara kita tentu adalah memastikan warga negara baik-baik saja. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, bagaimana warga negara Indonesia dalam kondisi ekonomi dan kesejahteraan yang baik. Caranya adalah kita punya konsep keluarga berencana. Nah itu konsepnya begitu. Terus seperti apa konsep keluarga berencana? Inilah yang dalam hal ini kita algoritma dalam pikiran kita jangan hanya keluarga berencana itu kontrasepsi. Lebih dari itu bahwa keluarga berencana itu memastikan keluarga kita itu semuanya dalam perencanaan. Mulai hamil, mulai dari awal lah, catin kalau kita sebut, calon pengantin. Habis itu setelah jadi pengantin ada pasangan usia subur. Habis itu nanti ada namanya generasi berencana. Tahapan berikutnya lansia. Semuanya dalam perencanaan. Sehingga ketika hamil melahirkan jangan terlalu tua. Maka jangan terlalu muda. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dekat. Karena itu berpengaruh terhadap nanti tumbuh kembangnya anak ataupun calon anak yang nanti akan menjadi generasi penerus kita gitu. Intinya sih gitu, sehingga nanti ketika ibu hamil jangan terlalu muda ya, maka supaya tidak muda jangan pernikahan dini. Oke, jangan terlalu tua ya, jangan 50 tahun masih hamil lagi gitu karena kan? Itu resiko tinggi. Jangan terlalu banyak ya, anaknya sampai 9 karena potensi resikonya tingginya lumayan. Jangan terlalu dekat ya, nanti setelah melahirkan
kemudian hamil lagi, maka kita pasang alat kontrasepsi, namanya silahkan supaya nanti mohon maaf ya, namanya manusia kan, Ya. jangan sampai nanti terlalu cepat sehingga dibatasi. Pasanglah kita sebut dengan KB pasca persalinan. Nah, kira-kira gitu. Itu semuanya dalam apa? Keluarga berencana. Sehingga kalau direncanakan ekonominya nanti bagus, kesehatannya nanti bagus, nanti ketahapan yang lebih tinggi nanti juga ngobrolnya sama anak-anak juga nyaman, orang tua juga nanti akan nyaman, dan itu konsep yang luar biasa menurut saya. Oke. Kira-kira gitu. Kalau itu tadi kita bahas soal KB pemirsa. Nah tadi Pak, yang menarik sebenarnya genting tadi. Karena kalaupun dalam kondisi ada beberapa yang sudah tercatat sebagai anak yang stunting di Indonesia, pasti perlu bantuan. Nah genting ini memfasilitasi itu kan Pak, untuk orang-orang yang mau membantu. Oke. Perkembangannya bagaimana? Konsep dasar sebentar aja. Konsep dasar tentang genting ini bahwa masyarakat Indonesia itu paling dermawan sedunia. Ya, Satu, itu. nomor dua, Berdasarkan penelitiannya kan? 62% dari orang dermawan itu suka membantu yang tidak kenal. Oke. Maka genting itu inspirasinya dari situ, yang intinya saya mengajak orang tua asuh untuk saya siapkan anak asuh supaya tidak stunting. Siapa anak asuhnya? KRS namanya. Keluarga resiko stunting, yang datanya sudah kita dapat melalui pemutakhiran data berdasarkan amanah undang-undang sekitar 8,6 juta. Dari sekian itu sekarang berapa sih Pak Wihaji yang sudah menjadi anak asuh dari genting? Alhamdulillah Mbak Valen, anak asuh kita sekarang sudah 132.000 se-Indonesia dari berbagai provinsi dan kabupaten yang diasuh oleh 15.000 orang tua asuh. 15.000 itu ada perorangan, ada korporasi, ada perguruan tinggi, ada NGO dan media. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya berapa anak asuhnya, sudah lumayan. Target saya 1 juta anak Indonesia. 1 juta anak Indonesia. Mau saya asuh. Ini 132.000 sudah tercapai dalam kurun waktu berapa bulan Pak? 4 bulan, Mbak Valen. 4 bulan, step by step. Kadang per hari kita lihat datanya kelihatan. Naik tipis, naik tebal, naik tipis, naik tebal. Nah, itu tergantung orang tua asuh. Maka kita kampen terus. Ada yang mohon maaf, para penyuluh, terima kasih penyuluh seluruh Indonesia, mereka mau jadi orang tua asuh. Walaupun mohon maaf ya, iuran 100.000, Ya. tapi mereka berkumpul sekitar 10 orang, 20 orang mengasuh satu anak sebagai keluarga risiko stunting, dikasih asupan gizi. Korporasi juga ada yang bantu MCK, terima kasih. Oke. Ada yang bantu air bersih, terima kasih. Itu bagian dari semua yang tentu semangatnya untuk memberikan kontribusi yang terbaik buat anak sebagai generasi masa depan. Perguruan tinggi juga ada untuk juga. membantu edukasi. Nah, kita sekarang ada program di NTT, Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk termasuk, mohon maaf, ada Papua dan NTT yang angka prevalensi stuntingnya agak lumayan. Lebih tinggi ya Karena dari itu yang kita lagi rata-rata nasional. agak mencoba prioritas. Yang lain tetap, tapi itu menjadi prioritas, dan semoga nanti ada percontohan. Kira-kira gitu Mbak. Jadi mudah-mudahan Pak Wihaji dengan peringatan Hari Kesehatan Sedunia ini lebih banyak lagi orang-orang yang mau tergerak Amin. hatinya untuk membantu anak-anak stunting di Indonesia, dan mudah-mudahan pemerintah bisa mengerjakan pekerjaan rumah supaya dampaknya juga positif sampai ke masyarakat. Pak Amin, amin. Wihaji, terima Siap. kasih. Menteri Siap, terima kasih. Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sudah datang ke studio Metro TV. Pemirsa, nanti saya jadi masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.